selamat datang di MX Club. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari present perfect. Di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang present perfect in verbal sentence dan juga present perfect in nominal sentence. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adverb of time in present perfect. Sebenarnya banyak sekali dalam present perfect itu menggunakan adverb of time-nya, banyak banget. Ada yang paling sering muncul mungkin kayak since sama for, since for. Nah, di sini akan kita bahas beberapa yang paling sering muncul dan juga beberapa yang jarang digunakan. Nah, seperti contoh kayak ever dan never. Ever, never itu sebenarnya adverb of frequency atau adverb of time yang sering muncul di beberapa tenses. Termasuk contoh kayak simple present atau mungkin kayak simple future, itu juga bisa menggunakan ever dan never. Ini juga sebagai bukti bahwa sebenarnya satu adverb itu tidak harus selalu digunakan untuk satu tenses saja, tapi bisa digunakan untuk tenses-tenses yang lain. Nah, ever dan never. Ever dan never ini tidak usah kita bahas karena sangat gampang sekali dan sering digunakan. Mungkin contohnya kalaupun mau kasih contoh kayak contoh I have ever been to Bali. Saya sudah pernah ke Bali. Kalau negatifnya I have never been to Bali. Saya belum pernah ke Bali. Nah, bisa contoh seperti itu, ever dan never. Yang mau kita bahas seperti kayak already, up to now, so far, almost, just, since, sama for. Already maknanya sudah, up to now hingga sekarang, so far sejauh ini, almost hampir, kemudian just baru saja, since sejak, dan for selama. Kita akan bahas satu-satu mulai dari already. Nah, di sini kita akan membahas tentang already. Already itu maknanya sudah. Kenapa harus double sudahnya? Padahal kan ya sudah, bermakna sudah. Nah, already itu digunakan ketika kita mau menyatakan sesuatu yang sudah terjadi lebih cepat dari prediksi kita. So we can say that it's sooner as expected. Jadi kayak kita berharapnya besok, tapi ternyata sekarang sudah. Nah, so you can say already. Dan already ini juga bisa digunakan di beberapa tenses yang lain. Dan kenapa harus tetap ada already walaupun demikian? Memperjelas. Nah, ini jadi fungsi dari adverb of time itu sebenarnya tidak wajib di beberapa tenses. So it means that to measure or to emphasize the sentence. Jadi untuk menegaskan suatu kalimat tersebut. Nah, contoh kayak I have already scored 3 goals. Berarti di sini kita letakkan have sebagai auxiliary-nya, kemudian kita tambahkan already. Already ini sebagai adverb-nya. Jadi adverb itu kalau dalam present perfect mereka beberapa terletak di setelah have atau auxiliary atau has juga bisa. I have already scored 3 goals. Ini maksudnya bagaimana? Dalam sebuah pertandingan biasanya kayak sepak bola ada 90 menit atau 2 kali 45 menit. Tapi baru menit 10 katakanlah I have already scored 3 goals. Baru 10 menit atau baru 50 menit saya sudah nyetak 3 gol, udah hat-trick. So it means that already you can use it to emphasize the sentence you made. Jadi di sini digunakan untuk menegaskan saja. Saya sudah mencetak 3 gol. Nah, selanjutnya kita bahas tentang up to now. Up to now. Up to now ini letaknya tidak wajib di tengah atau tidak boleh di tengah ya, bisa dibilang seperti itu. Letaknya opsinya ada 2. Kalau mau di depan boleh, di belakang juga boleh. Syaratnya kalau di depan maka setelah up to now dikasih koma sebelum subjeknya. Contoh, up to now he hasn't decided where to continue his study. Sampai sekarang, nah gitu. Atau hingga sekarang dia belum menentukan kemana dia akan melanjutkan belajarnya atau dia akan melanjutkan kuliahnya di mana. So, up to now ini berfungsi sebagai keterangan waktu yang diletakkan di depan. Kalau letaknya di depan maka kasih koma. Bagaimana ketika up to now ini kita taruh belakang? Gampang, hilangkan kemudian taruh belakang. Cuma di sini nanti jadi kapital. He hasn't decided where to continue his study up to now. Gitu juga bisa. Jadi dia belum menentukan di mana dia mau kuliah hingga sekarang. Sampai sekarang juga masih bingung untuk belum menentukan keputusannya. So that's how to use up to now. Ini satunya lagi mirip nih. So far.
Maka kalau ada istilahnya so far so good, sejauh ini baik-baik saja, terus sejauh ini enak-enak saja, so you can say so far. Kalau kamu mau pakai so far, biasanya ada istilahnya so far so good. Nah, kalau di sini kita masukkan ke present perfect, maka letaknya paling umum di belakang. Have you completed the mission so far? Kamu sudah menyelesaikan misimu hingga saat ini? Atau mungkin bisa kayak has she arrived? Atau has he completed his task so far? Apakah dia sudah menyelesaikan tugasnya? Kalau di sini saya buatnya have you completed the mission so far? Sudahkah kamu menyelesaikan misimu sejauh ini? Seperti itu. Nah, ini almost. Sudah ya, gampang kan? Sekarang kita bahas tentang yang almost. Almost itu maknanya apa? Betul, hampir. Kalau hampir ini, maka kalau kita masukkan ke present perfect, maka jadinya sudah hampir. Nah, gitu. Contohnya kayak gini. Kita buat almost. She has almost finished her task. She has almost finished her task. Dia hampir selesai. Nah, dia hampir selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, atau bisa saja mengerjakan tugas-tugasnya. Contoh juga bisa kayak gini. I have almost cooked all the food. Saya hampir selesai memasak semua makanannya. Kalian juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi almost itu tidak hanya yang digunakan untuk mau bilang hampir tapi dalam tense simple present aja, atau mungkin di tense yang lain, tapi ternyata bisa digunakan dalam present perfect, entah itu verbal maupun nominal. Nah, kita buat selanjutnya just. Nah, ini banyak yang bingung. Just itu paling umum diartikan hanya, ya kan? Just, only. Makanya istilahnya just do it. Ya, just do it. Udahlah, lakukan saja. Atau mungkin ada istilahnya it's just for my family. Ini hanya untuk keluarga saya. Tapi ternyata just ini ketika kalau masukkan ke dalam present perfect, maka maknanya jadi berubah. Bukan bermakna hanya, tapi bermakna baru saja atau barusan. Nah, gitu. Contoh, we have, kalau katakanlah we have tanpa just ya, we have arrived in London. Kita sudah tiba di London. Tapi karena di sini ada just, nah karena di sini ada just yang mana terletak setelah auxiliary, maka maknanya jadi berubah. We have just arrived in London. Berarti kita baru saja tiba di London. So you can say like that one. Gitu ya. Nah, di mana letaknya just itu? Just itu hanya bisa diletakkan di tengah, nggak bisa ditaruh depan, nggak bisa taruh belakang, nggak boleh. Beda dengan kayak up to now, ya, beda dengan up to now, atau mungkin kayak yet, nah, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita menggunakan just, letaknya harus di tengah, di antara verb. Di sini ada verb past participle atau verb 3. Di antara verb 3 sama seperti di tengah-tengahnya pakainya just. Seperti itu. Nah, jadi ketika just masuknya ke simple present maknanya hanya, tapi kalau masuknya ke present perfect maka maknanya jadi baru saja atau barusan. Selanjutnya, since. Since ini bermakna sejak, ya. Dalam since itu juga bisa diartikan karena, tapi kalau dalam present perfect kita maknakannya sejak. Kalau kita ngobrolin sejak, berarti kita ngobrolin awal kejadian. Contoh, I have been a pilot since last year. Saya sudah jadi pilot, atau saya sudah menjadi pilot sejak tahun lalu. Berarti terhitung dari tahun lalu saya sudah jadi pilot. Ini juga membuat ini juga kalimat yang berbeda karena kita pakai been. Berarti yang nominal. Jadi bukan berarti semua adverb ini hanya bisa digunakan dalam verbal saja, tapi nominal pun juga bisa. I have been a pilot since last year. Berarti since ini letaknya sebelum durasi awal kejadiannya, ya, kejadian bukan durasi. Nah, nanti kita akan bahas sendiri khusus tentang since, kemudian ada for dan just, karena biasanya agak sedikit membingungkan. Selanjutnya ada for. For ini selama, berarti gampangnya adalah durasi.
Nah, di sini kalau tadi terhitung dari tahun lalu, berarti sekarang tahunnya sudah berbeda. Berarti sudah berapa tahun menjadi pilot? Betul, selama 1 tahun. Berarti I have been a pilot for a year. Nah, for a year. Saya sudah menjadi pilot selama 1 tahun. Jadi for itu digunakan untuk durasinya, sedangkan since awal kejadiannya. Gitu saja gampangannya. So if you have questions, write it down below and comment, and don't forget to share this video and to inform your friends that you have a good channel, maybe a good channel for you to learn about grammar. If you want to help and develop this, to help me to develop this channel, so please subscribe. Thank you for watching. I'm sorry for making mistakes. See you on the next video. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.